Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Gimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Sehat. Puji Tuhan. Sebelum masuk dalam materi, Bu Lydia mau ngasih pertanyaan ke anak-anak, yaitu apa nama makanan pengganti nasi? Ayo, bisa dijawab? Roti. Ya, betul. Kentang. Apa lagi? Ubi. Apa lagi? Ya, singkong. Ya, itu adalah makanan pengganti nasi. Yang Bu Lydia tekankan yaitu apa? Roti. Ini ada gambar roti. Ya, ini roti. Terus ada pertanyaan lagi. Yang termasuk lauk pauk selain telur, tempe, tahu, terus mungkin anak-anak bisa jawab? Ikan, ya. Ini adalah ikan. Ikan ini pengganti adalah lauk pauk selain telur, tempe, tahu, ya. Di sini Bu Lydia mau berbicara tentang roti dan ikan. Ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, kira-kira 2000 tahun yang lalu. Kita semua belum lahir ya. Tapi peristiwa tersebut mungkin anak-anak sudah pernah diceritakan waktu di sekolah minggu, yaitu kisah tentang 5 roti dan 2 ikan. Ya, semua sudah pernah dengar cerita ini ya. Di mana cerita tersebut ada di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15, enggak usah kita baca. Di mana pada waktu itu Tuhan Yesus berada di Danau Galilea, yaitu di Danau Tiberias. Banyak orang-orang yang berbondong-bondong mendatangi Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah melakukan banyak sekali mujizat. Orang sakit disembuhkan, apapun keadaan orang-orang itu, apa yang menjadi pergumulan orang-orang itu dijawab oleh Tuhan. Dan pada suatu hari sudah mulai agak malam. Katanya murid-murid Tuhan Yesus, Tuhan, suruh mereka pulang cari penginapan karena hari larut malam, dan suruh mereka cari makan. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada murid, salah satu murid, siapa yang tahu? Ya, ada salah satu murid. Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus. Ya, Filipus. Kita akan lihat di dalam Yohanes 6 ayat 6 dikatakan. Di dalam Yohanes 6 ayat ke-5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Dalam waktu itu kan ada di gunung, sedangkan orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Terus dikatakan di dalam ayat 7, pada waktu itu kan Tuhan Yesus ngomong sama Filipus. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong-potong kecil." Di mana nilai dinar itu, 1 dinar kalau dirupiahkan sekarang itu 50.000, kurang lebih 50.000. Jadi 50.000 itu dikalikan 50.000
dikalikan 200 dinar. Itu ada 10 juta. Jadi 10 juta ini tidak cukup untuk memberi makan orang sebanyak 5.000 orang. Kata Filipus, uang sebanyak ini tidak bisa memberikan makanan kepada 5.000. Bisa pun dengan potongan-potongan kecil. Terus ada murid Tuhan Yesus, namanya Andreas. Dia membawa, apa ini anak-anak? Yang dibawa adalah dia 5 roti dan 2 ikan. Dia mendapatkan dari seorang anak kecil. Ya, pada waktu murid Tuhan Yesus mencari siapa ya yang membawa makanan, mungkin anak kecil ini sama orang tuanya dikasih bekal supaya tidak lapar. Anak kecil ini menyerahkan kepada murid Tuhan Yesus. Sedangkan murid Tuhan Yesus membawa ini ke Tuhan Yesus. Tuhan, ini ada 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Kemudian dibawanya lah ke Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengucap syukur. Pada itu Tuhan Yesus mengucap syukur dengan berkat yang ada padanya. Setelah Tuhan Yesus mengucap syukur, maka membagi-bagikan roti dan ikan. Ya. Setelah dibagi-bagikan, semua orang yang duduk di situ dibagikan dan mereka makan sampai kenyang. Akhirnya setelah dilihat mereka sudah selesai makan, sudah kenyang, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya kembali untuk mengumpulkan sisa makanan tersebut supaya tidak terbuang. Akhirnya sisa roti dan ikan tersebut yang ada adalah 12 bakul, 12 bakul. Sungguh mujizat yang luar biasa. Biasanya makan segini cukup untuk dimakan 1 orang, tapi ini dimakan oleh 5.000 orang. Wah, itu sangat luar biasa mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan umat-umat manusia. Sungguh Allah kita itu Allah yang besar. Berbicara dengan roti dan ikan roti adalah makanan yang harus, ataupun setiap manusia itu membutuhkan makanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya supaya tubuh kita tidak lemes, ya. Jadi di sini Bu Lydia mau ajak anak-anak untuk berbicara tentang roti. Berbicara tentang roti, kita akan melihat di dalam Yohanes 6 ayat 51 dikatakan, "Akulah roti hidup yang telah turun di surga." Siapakah akulah? Di sini dikatakan akulah itu huruf besar, bahwa Tuhan Yesuslah roti hidup itu. Kok bisa ya Tuhan Yesus dikatakan roti hidup? Ya. Roti adalah makanan. Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Roti hidup adalah roti yang dari Allah, roti yang turun dari surga dan memberikan hidup buat dunia ini. Dengan datangnya Tuhan ke dalam dunia, Tuhan telah menyerahkan tubuhnya untuk manusia supaya manusia itu mempunyai hidup. Di dalam Matius 26 ayat 26 dikatakan, Matius 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat,
memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ya, ini Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa roti adalah gambaran dari tubuh Kristus, ya. Di mana pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, anak-anak ingat pada waktu itu Tuhan memberi makan mereka apa? Roti dari surga. Apa roti dari surga yang turun dari surga waktu itu? Adalah mana. Mana adalah roti yang turun dari surga. Itu adalah pemberian Tuhan yang langsung dari Allah, yang langsung dari surga. Sekarang Tuhan Yesus itu sudah naik ke surga. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dan siapakah roti itu? Kita tahu bahwa kita perlu roti setiap hari. Roti adalah berbicara tentang firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sesuatu kekuatan yang menguatkan tubuh rohani kita. Kita tidak dapat makan makanan rohani. Tanpa firman Tuhan, kita harus belajar akan kebenaran firman Tuhan melalui Alkitab yang kita punya. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu datangnya daripada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita percaya kalau kita berbicara ataupun membaca firman Tuhan setiap hari, kita akan dikenyangkan dengan berkat-berkat rohani yang daripada Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, untuk kegiatan hari ini, anak-anak buat seperti ini ya. Gambar roti dan 2 ikan. Nanti setelah anak-anak kerjakan ini, anak-anak menyanyi lagu 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Siap anak-anak semua? Puji nama Tuhan, karena waktu Bu Guru sudah habis, maka Bu Guru akhiri pertemuan kita saat ini sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati.